Ini kejadiannya di Pekanbaru juga, di daerah Kubang. Ketika akan meninggal, sesuai kebiasaan tadi ya, ketika akan meninggal, kalau kepalanya 3, ekornya 6, keluarkanlah bala ampek itu tadi. Rupanya orang yang pandai domino tu Pak. Main domino aja pagi dah duduk dia lapau tu. Orang pandai domino tu Pak, Bapak main berempat biasanya kan, 7 kartunya. 7 kali 4, 28 mati. Jadi kalau sisa kartu tu 4, ini 4. Orang yang pandai itu bisa baca tu Pak. Betul nak Bu? Kalau ibu-ibu nak tahu. Bisa baca tu. Kau pasti kau kartunya. Jadi ada orang yang main itu 7 kartunya bisa nggak keluar. Ditutup terus sama kawan nih. Kau Ustaz tahu pula Ustaz. Begitulah orang kalau sudah pandai itu, mahir itu begitu tahu dia. Akhirnya karena itu terus suguhan makanan tiap hari, maka tak lepas dia. Itu aja pikirnya. Maka ketika akan meninggal, berlakulah diminta diturunkan kartu yang tersisa tadi. Dia tak nengok lagi. Saat itu keadaannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Di mana pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang beriman ketika akan berpisah dari dunia. Lalu bagaimana pula keadaan orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang tidak bertobat sebelum meninggal. Maka informasi-informasi itu dimuat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengulang sedikit saja bahwasanya orang beriman apabila akan meninggal, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kemudahan. Seperti apa kemudahan yang mereka peroleh dan bagaimana keadaan orang beriman ketika akan meninggal? Di antara ayat yang sangat populer yang selalu kita baca menjelaskan bahwasanya ketika roh orang beriman itu akan diambil, maka malaikat rahmat mengucapkan kata-kata yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan mendapatkan redha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah engkau hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Surga itu di akhirat. Sementara alam barzakh belum surga. Di alam barzakh disebut taman-taman surga. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ketika ada saudara, saudari, orang tua, kawan, kerabat kita yang meninggal,
kita pun mendoakan Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur. Maksud kubur ini yang mana? Alam kubur ya. Bukan kubur yang dimaksud adalah kubur yang di tanah. Mengapa demikian? Karena mungkin ada orang yang memiliki kubur ketika meninggal. Mungkin saja orang yang tidak punya kubur. Ada orang yang tidak punya kubur. Contohnya ada orang yang meninggal kecelakaan pesawat terbang. Lalu kemudian qadarullah jenazahnya pun tidak dijumpai. Berkecai jasadnya. Tak dijumpai jasadnya. Mana kubur orang tersebut? Apakah ada di dalam tanah yang kita lihat seperti biasa? Maka tidak ada. Atau misalnya orang itu diletakkan dalam peti di sebuah tempat, dijaga dan seterusnya. Itu namanya kubur. Kan tetapi taman-taman surga itu adalah di alam kubur. Alam kubur sesuatu perkara gaib yang tidak bisa diraba oleh akal manusia. Perkara gaib bisa dijelaskan oleh dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sabdakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah orang ini di alam kuburnya taman daripada taman syurga. Maka kalau disebut taman syurga Bapak Ibu, berarti kehidupan orang beriman di alam barzah begitu indah. Begitu indah sekali. Karena taman itu selalu digambarkan ada bunga-bunga, ada air mancur, ada anak sungai. Maka itu gambaran taman. Jarang taman itu yang tidak indah, kecuali taman yang tak terurus. Kalau terurus pasti dia indah. Itu gambaran ketika di dunia. Maka orang-orang yang beriman ditempatkanlah mereka itu di taman surga. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang hidup ini ketika kita akan meninggal, dan setelah kita meninggal kita ditempatkan oleh Allah seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dalam riwayat yang sahih, riwayat muttafaqun alaih yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza mata, apabila meninggal, urida alaihi maq'aduhu, ditampakkan, diperlihatkan kepadanya tempatnya di barzah. Ini kapan terjadi? Sesudah meninggal atau ketika akan meninggal? Ketika akan. Karena ditampakkan itu kalau sudah berada di sana, bukan ditampakkan lagi, merasakan namanya. Kita belum sampai ke tempat itu, lalu kemudian ditampakkanlah tempat-tempat itu kepada kita. Bapak, nanti kalau kita jalan-jalan ke Sumbar, kita akan dibawa ke masjid apa namanya besar tuh? Oh, yang besar. Sumatera Barat, Al-Hakim. Nah, ya, mungkin yang belum pernah ke sana hanya baru dengar nama. Lalu kemudian ditampakkanlah gambarnya 4 dimensi dari segala sudut. Maka orang yang akan berangkat menuju tempat masjid yang indah itu, dia pun sudah mulai senang hatinya. Maka begitulah gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal ketika akan meninggal, diperlihatkan kepadanya tempat keberadaannya. Maq'ad itu dari kata qa'ada. Qa'ada artinya duduk. Tempat duduk maq'ad. Nah, tempat duduk. Maka tempat duduknya diperlihatkan kepada orang itu bil ghadawati
wal asyiyi, di pagi hari dan petang. Maka hadis ini ada yang memahami Bapak Ibu bahwasanya orang-orang yang beriman apabila akan meninggalkan dunia, di detik-detik rohnya akan dicabut, Allah perlihatkan tempatnya yang akan dia tuju. Kalau tempat yang dia tuju itu adalah indah, yaitu dari kalangan orang-orang penghuni surga, in kana min ahli jannah, andai orang itu dari kalangan penghuni surga. Kenapa termasuk penghuni surga? Karena amalnya. Kan yang menentukan kita masuk surga berdasarkan amal. Yang menentukan Allah, pemilik surga, berkat rahmatnya. Rahmat Allah itu tak akan mungkin diberikan kepada orang kalau orang itu tak beramal. Bapak, ibu mau gaji besar, tapi penyogan. Dapat menggaji besar bisa? Mana mungkin atasan orang itu memberikan apresiasi yang besar kalau dia tidak mau bekerja keras. Maka bekerja kerasnya orang beriman ketika di dunia. Makanya di dunia itu disebut darul amal, tempat beramal. Setelah di dunia maka disebut darul jaza, balasan. Kalau kita gambarkan ini Bapak Ibu, tak ubahnya seperti seseorang memiliki tanaman. Dia tanam pohon mangga, kemudian ketika kecil dirawatlah pohon mangga ini, belum menghasilkan sama sekali. Bekerja, mungkin ada hama disemprot, mungkin kurang pupuk, dipupuk, dirawat sedemikian rupa. Ketika pohon itu sudah pada besar, maka dia tinggal menikmati hasil itu. Makanya di dunia ini kan ada kata istirahat, Pak. Al-Quran itu jelas mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau selesai mengerjakan satu kewajiban, dalam tafsir itu disebutkan fa iza faragta min faradikas shalah atau min furudis shalah. Apabila engkau selesai mengerjakan salat, maka beribadahlah. Ya, salat kan ibadah. Ada tafsir mengatakan apabila engkau selesai berperang, maka berdoalah. Dua-duanya itu ibadah. Mengapa Al-Quran itu selesai beranjak dari sini ke sini? Karena sesungguhnya fase-fase perjalanan hidup manusia di dunia tidak ada kenal kata istirahat. Saya istirahatlah solat hari ini, enggak bisa. Saya istirahatlah ibadah hari ini, rugi. Karena waktu akan terus berjalan. Walan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan pernah kembali hari-hari yang sudah berlalu. Itu kata orang Arab. Ya, memang itu kita yakini, hari-hari yang sudah kita habiskan jatahnya dari Allah tak akan pernah terulang kembali. Kalaulah bisa waktu itu diulang Bapak Ibu, saya yakin setiap kita pasti pengennya Allah, mengapa tidak dari dulu saya belajar agama? Mengapa tidak dari dulu saya mendalami agama ini? Mengapa baru sekarang? Tapi itu tidak perlu disesali, karena begitulah perjalanan hidup manusia. Yang terpenting adalah ketika waktu-waktu itu Allah masih berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka itulah menyebabkan betapa indahnya yang dia lihat ketika akan meninggal. In kana min ahli jannah, andai orang yang akan meninggal itu dari kalangan penghuni surga, famin ahlil jannah, maka ditampakkanlah kepadanya yang indah-indah itu. Maka kemudian datanglah jamaah kita bertanya, kemarin Ustaz kami tengok ada salah seorang kawan kami itu, jamaah lintas kita, ketika akan meninggal luar biasa, mudah sekali bagi dia, senang sekali bagi dia, tak merasakan kesulitan. Karena selama ini mungkin kita pernah dengar kalau orang meninggal itu seperti kambing dikuliti, kata dia. Tapi kita tengok banyak orang yang akan meninggal tenang-tenang saja. Bahkan dia meninggal ketika bersujud, dia meninggal ketika membaca Al-Quran, dia meninggal ketika ibadah-ibadah lainnya. Bahkan ada yang meninggal ketika akan bersedekah. Ini terjadi dengan jemaah kita Bapak Ibu. Waktu itu pengajian subuh Ahad. Lalu kemudian Kota Impak pun digilir dari sudut ke sudut.
Bapak ini pun mengeluarkan duit dari koceknya, dari kantongnya. Ketika akan masukkan itu duit, disitulah Allah ambil rohnya tadi. Habis salat subuh, di waktu yang berkah. Kenapa subuh itu disebut berkah? Karena Nabi sebutkan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan pada umatku di bukuriha, di pagi-pagi. Di tempat yang mulia. Tempatnya apa? Rumah Allah. Rumah, ini rumah Allah. Berarti kalau orang itu tak pernah datang ke rumah Allah, tak pernah menjumpai Allah, atau mungkin orang itu jauh dari rumah Allah, pasti Allah itu tak senang dengan orang itu. Karena dia jauhi rumahnya. Ini pun meninggalnya di rumah Allah. Meninggalnya ketika akan ikut pengajian. Dari rumah dia berangkat tuh Bapak Ibu. Sebelum pulang lagi sampai ke rumah, maka statusnya fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar, tak disebut keluar dari mana, tapi para ulama menjelaskan dari rumahnya tentu, dari tempat kediamannya. Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Tujuannya menuntut ilmu ke masjid. Fahuwa fi sabilillah, maka orang itu tertulis fi sabilillah, di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang. Dulu ada jemaah kita di Masjid Al-Falah ini, mungkin 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dia suami istri kemana dia pergi berdua, naik motor. Lalu kemudian ketika akan pulang Bapak Ibu, balik ke rumah, terserempetlah oleh bis kalau tidak salah. Enggak ada luka, enggak ditabrak, tidak, serempet, terjatuh, lalu kemudian meninggal. Itu hanya asbab saja. Karena kalau kita tengoklah prosesnya, ini enggak mungkin orang ini meninggal. Karena ada orang yang lebih parah daripada itu masih hidup. Artinya apa? Mungkin jatahnya sudah sampai di sana. Tapi yang kita tengok adalah statusnya ketika akan berangkat tadi. Maka status inilah yang perlu kita pertahankan. Oleh sebab itu, kalau khatib naik mimbar, ada satu wasiat yang tak boleh dia tinggalkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Maka inilah doa kita, Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati wa sa'adah. Ya Allah, tutuplah usia kami, tutuplah ajal kami dengan kebaikan lagi bahagia. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau tutup usia kami bisu'il khatimah wasyaqawah, dengan penutupan yang buruk lagi celaka. Ini doa ini amalkan ya Bapak Ibu. Setelah sholat atau kapan pun ada waktu kita baca. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang bisa juga. Nah kan payah. Pakai bahasa Ocu bisa juga. Pakai bahasa Beden, Batak bisa juga. Nggak ada masalah. Doa itu pakai bahasa apa saja. Cuma kalau bahasa Arab mungkin kelihatan mantapnya kan. Mantap apa? Bahasa Arab. Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati wa sa'adah. Wala takhtim alaina, jangan engkau tutup usia kami bisu'il khatimati wa syaqawah, dengan penutupan yang buruk lagi celaka. Ini permintaan kita. Karena kita ini hanya bisa meminta, merequest, memastikan enggak. Ada yang bisa memastikan, tapi mudah-mudahan karena kita terus memelas kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkasih sayang. Ketika Allah berkasih sayang, Allah mudahkan urusan kita saat menghadapi sakaratul maut dan menghadapi perjalanan setelah kehidupan di dunia ini. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Betapa indahnya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita hindari, wa in kana min ahlil nar, kata Nabi, andai orang itu dari kalangan orang-orang yang penghuni neraka. Artinya perbuatannya di dunia cenderung kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Famin ahlin nar, maka ditampakkan pula kepadanya yang buruk-buruk. Maka ini pun kita temukan dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang ketika akan meninggal mendapatkan kesulitan. Nah, ketika itu yang kita dapatkan Bapak Ibu, na'udzubillah, atau ada orang yang mendapatkan kesulitan tadi, maka Nabi memberikan amalan-amalan. Sebelumnya kita jelaskan ada beberapa doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma hawin, ya Allah mudahkanlah. Kalau sendiri alayya, kalau sama-sama alaina, ya Allah mudahkanlah hamba nanti dalam menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari neraka. Apa ujungnya? Wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika hisab. Maaf itu maknanya dihapuskan kesalahan-kesalahan ketika akan hisab. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ada dulu kajian kita di selain hari Senin, bisa Rabu waktu itu, bisa malam, yaitu amalan-amalan penggugur dosa. Jadi penggugur dosa ini luar biasa Bapak Ibu, karena kita tak lepas daripada dosa ke sini, dosa ke sana, dosa. Tapi di situ pula pintu-pintu ampunan Allah sungguh sangat luas sekali. Maka itu salah satu doa yang bisa kita amalkan. Yang kedua, bisa juga begini. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut waj'al malaikatal mauti rafiqah wa binaz'i ruhi syafiqah. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam proses sakaratul maut. Waja'al, dan jadikanlah malaikat yang akan mencabut nyawaku itu rafiqah, berlemah lembut. Lemah lembut di Al-Quran itu sebutkan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, diperlakukan orang-orang beriman dengan lemah lembut. Wa bin naz'i ruhi syafiqa, ketika akan mencabut nyawaku dicabut pula dengan perlahan, lemah lembut. Ini usaha-usaha untuk mendapatkan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Lalu kemudian dikatakanlah kepada orang yang akan meninggal tadi, fayuqalu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempatmu wahai hamba Allah, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu wahai hamba Allah, baikkah atau tak baikkah, sampai datang hari kiamat. Jadi disitulah kita akan menetap. Di situ tu di mana? Di alam barzah. Di alam barzah itulah orang-orang yang sudah meninggal itu berada sampai datang hari kiamat. Maka penentu itu Bapak Ibu. Makanya Nabi itu menyampaikan, innal qabara awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah perjalanan pertama dari sekian banyak perjalanan akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Faman naja minhu, siapa yang selamat itu di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka perjalanan-perjalanan berikutnya mudah bagi dia. Jadi penentu juga rupanya di alam kubur itu. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat di alam kubur, artinya kesulitan, fama ba'dahu a'sar, maka perjalanan berikutnya akan mendapati kesulitan. Nah, untuk memudahkan kita di alam kubur, di alam dunia, tidak ada jalan lain. Gimana pun caranya orang itu enggak bisa lagi. Satu-satunya jalan untuk nanti adalah yang sekarang ini. Itulah yang kita kumpulkan. Mulai dari kecil, dari remaja sampai hari ini kita kumpulkan sedikit. Mudah-mudahan ketika akan berangkat nanti kopornya sudah 3. Isinya sudah cukup, tidak ada yang tertinggal lagi. Ketika masuk bis langsung duduk dengan tenang. Makanya dalam hadis yang lain itu Bapak Ibu, ketika orang itu akan meninggal, ketika orang itu berada di barzah,
Kata malaikat itu, "Nam, tidurlah engkau." Diumpamakan seperti orang tidur. "Nam, tidurlah." Maksudnya istirahatlah. "Kanaumatil arush." Seperti beristirahatnya para pengantin. Ada yang ganggu? Enggak ada yang ganggu. Begitulah digambarkan kepada orang beriman yang mempersiapkan dirinya tadi. Karena sudah cukup, tiketnya sudah dipegang, kopornya sudah. Tapi kalau yang tak ada bawa kopor, maka itulah yang akan memelas, meminta kepada Allah, "Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah menengok, wasami'na, kami sudah mendengar pedihnya dan sakitnya azab, farji'na, kembalikan kami ke dunia, inna muqinun." Pastilah kami yakin nanti ya Allah, kalau engkau hidupkan lagi kami ke dunia, kami pasti akan yakin. Tapi kata Allah, "Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu hanya omonganmu belaka. Enggak akan aku kembalikan lagi ke dunia. Kira-kira mengapa itu Bapak Ibu? Kenapa Allah tak balikkan lagi orang itu ke dunia? Karena dulu di dunia dia sudah dengar, sudah lihat, sudah memperhatikan, sudah merasakan, tapi juga tidak diindahkan. Bagaimana orang ini bisa diberi kesempatan? Kita saja tak mau. Kita sudah nasihati, "Jangan begini ya. Nanti kamu akan dimarahi orang, akan dibenci orang, akan ditangkap polisi, tapi tetap saja orang ini tak dengar. Sampai waktunya melas-melas dia, "Tolong apa? Tolong gini, Pak, tolong gini." Ya kita katakan, kan sudah saya sampaikan dulu. Allah pun mengatakan demikian, "Sudah aku sampaikan dulu ketika di dunia." Dari Nabi kami, Nabi sudah meninggal. "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama sudah menjelaskan pula berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Maka itulah yang diucapkan oleh malaikat tadi, "Hadza, inilah maq'aduka, tempatmu, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah." Sampai datang hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika akan meninggal itu, setan-setan itu berdesak-desakan untuk menggoda kita. Bagaimana orang ini bisa tinggalkan agamanya. Kita ambil dulu hadis yang sahih. Nanti kita ambil lagi pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. An Jabir, dari Jabir. Qala, berkata, "Sami'tun nabiyya." Aku dengar Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru ahadakum, hadir, inda kulli sya'nin syai'in min sya'nihi." Hadir pada kalian di setiap detik, di setiap urusan kalian. Setan itu akan selalu bersama kalian, itu maksudnya. Di setiap saat. Sampai di masjid pun ada dia. Apa kata setan kalau di masjid? "Oh, bapak tidurlah, ibu tidurlah," kata dia. Itu setan kerja tu, Pak. Ada di sini? Enggak ada, insya-Allah. Itu kerja dia tu, Pak. Jadi senang dia. Maka nanti carilah tiang, carilah dinding, maka dia bersandarlah di sana. Ada di Allah, di sini tak ada. Ada orang bilang, di Mekah tu enggak ada setannya, Ustaz. Oh, siapa bilang? Di mana-mana setan tu ada, Pak. Enggak akan pernah absen. Setan itu selalu menggiringi kita. Maka dalam Al-Quran disebut sebagai korin. Korin itu maknanya yang menempel. Terus kemana? Jadi korin itu berdasarkan hadis Nabi, korinul minal jin, ada korin dari jin, wa korinul minal malaikah. Ada korin itu dari kalangan malaikat. Malaikat mengajak kepada yang baik. Itulah bisikan-bisikan kebaikan. Nah, setan, jin kafir mengajak kepada keburukan. Maka dia pun membisikkan perkara-perkara keburukan. Dua inilah yang ada pada diri manusia. Maka itu diukur oleh keimanan. Kalau imannya kuat, insya Allah dia mampu mengalahkan apa yang menghalanginya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Kitab Tazkirah ini kitab yang luar biasa, menjadi referensi para ulama
1400 halaman. Imam Al-Qurtubi ini ulama besar Bapak Ibu. Penulis tafsir Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Mufhim, dan ahli hukum, ahli tafsir. Dan juga beliau menulis satu buku yang berkaitan tentang akhirat, atau perjalanan mulai dari kematian sampai surga neraka, sampai kiamat, beliau tulis. Tapi masalahnya buku itu tebal sekali. Kalau kita baca mungkin 2 halaman dah mulai ngantuk. Karena baca buku ini kan berat, Pak. Nah, salah satu pembahasan yang saya kutip dalam buku saya, bahwasanya setan itu hadir kepada orang yang akan meninggal. Dia tegak di sebelah kanannya. Itu kata beliau. Tegak sebelah kanannya menyerupai sang ayah. Wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, karena itulah agama yang benar. Lalu kata orang akan meninggal ini, tidak. Akhirnya ini pun kalah. Tegak lagi sebelah kirinya menyerupai ibunya. Dia menyerupai, kata dia, ikutilah agama Nasrani, itulah agama yang benar. Maka orang itu menjawab, tidak. Tidak, karena dia menolak ajakan-ajakan setan tadi. Ketika orang itu meninggal Bapak Ibu, kalau kita menjumpai nanti atau mendapati, Bapak Ibu talkinkan, la ilaha illallah. Lalu jawaban orang ini, tidak, jangan. Apakah orang itu menidakkan ucapan si pentalkin atau menolak ajakan setan? Dalam kajian yang saya baca, buku yang saya baca, orang yang mengucapkan tidak itu bukan menidakkan ajakan si pentalkin atau talkinan tadi, tetapi menolak ajakan setan. Mengapa demikian? Dalam hadis yang sahih sebelum ini kita jelaskan, orang yang akan meninggal dibukakan kepadanya perkara gaib. Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasul, ya Rasulullah, mata tanqati'u ma'rifatul abdi minan nas. Kapan sih orang itu hilang akal, hilang pikiran, tak sadarkan diri? Qala, Rasul bersabda, idza ayana, apabila dia diperlihatkan perkara gaib. Perkara gaib dalam hal ini adalah para malaikat. Ditampakkan kepada orang yang akan meninggal malaikat-malaikat. Dalam hadis yang lain, maka ditampakkan kepada orang itu perkara gaib seperti jin dan setan. Itu yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, setan itu tegak di kiri kanannya. Ya inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilihi. Sesungguhnya setan itu tegak di samping kiri kananku sambil gigit jari jemarinya. Ya Ahmad, kata setan ini, wahai Ahmad, futtani, aku telah gagal menggoda engkau. Aku tak mampu menggoda engkau. Kata Imam Ahmad, la bu'dun, tidak pergi engkau jauh. Ini yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. La bu'dun, tidak pergi jauh. Orang-orang yang imannya kuat. Maka nanti kata penjelasannya, ada orang yang akan didapati ketika talqin itu macam-macam. Ada yang menghitung 30. Ada yang tangan itu bergerak-gerak. Anak tahulah, kalau gini mungkin piti-piti kan. Ada orang kan meninggal, Pak. Itu buku yang saya baca. Jamaah cerita ke saya. Ada orang kemarin Ustaz ketika akan meninggal, gini dia. Rupanya cincin itu digosoknya terus. Enggak tahulah kenapa gitu. Rupanya kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tadi menghitung-hitung itu profesinya sebagai tukang hitung. Tukang tagih. Hari-hari itu saja kerjanya. Tukang tagih. Karena apa yang kita lakukan itu akan membiasakan kita Bapak Ibu. Makanya kata para ulama itu, man asya ala syai'in mata alai. Orang hidup, man asya ala syai'in mata. Orang hidup atas sesuatu, meninggalnya akan seperti itu. Apa maksudnya? Kebiasaan. Orang meninggal berdasarkan kebiasaan. Pada umumnya begitu. Kalau biasa dia baca Quran, setiap hari dia baca Quran terus.
besar kemungkinan orang itu meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Tiap hari solat terus ke masjid terus, besar kemungkinan orang itu meninggal dalam keadaan di masjid beribadah. Tapi jarang-jarang atau tak pandai pula baca Quran. Ada orang meninggal tiba-tiba pandai baca Quran? Ada enggak, Bu? Nah, tak pandai baca Quran, tak ikut majlis dia, tiba-tiba meninggalnya di majlis ilmu. Ada kisah begitu? Kalaupun ada mungkin 1 dalam 1 juta, Pak. Tapi jarang kita dengar. Karena para ulama itu menjelaskan man asya ala syai'in mata alaih. Orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaan itulah. Kalau hari itu, di hari itu dari pagi sampai malam mungkin kerja dia menokok besi. Pas malam nanti ngigau dia besi. Karena itu terbawa-bawa terkadang kebiasaan tadi. Ketika orang terbiasa mengucapkan astaghfirullahalazim, 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 ketika akan meninggal, ketika dia tersandung, ketika dia dalam keadaan terkejut, maka yang keluar ucapan itu. Ada kisah yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Ketika beliau menafsirkan surat Asy-Syahr, di mana bibinya yang bernama Tuwa Aisyah ketika akan meninggal, datanglah Buya Hamka ke sana. Buya Hamka mutalkinkan la ilaha illallah. Sekali tak respon, 2 kali enggak respon juga, 3 kali enggak respon juga. Akhirnya pun Buya Hamka mundur dan dia tanya, mengapa bibi ini enggak respon? Namanya Tuwa Aisyah. Kata anaknya, bibi itu sudah pekak, Buya. Jadi dia tak dengar lagi apa yang kita sebut. Oh, kalau begitu tak usah lagi talkinkan. Akhirnya Buya pun mundur. Tak lama setelah itu Bapak Ibu terjadi sesuatu yang menakjubkan. Tiba-tiba kata bibinya ini, dia mengatakan, diam. Saya sekarang sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang membacanya adalah anak-anak, kata dia. Lalu kemudian diikutilah bacaan tersebut. Dia baca surat Yasin, dia baca surat Al-Waqi'ah, dia baca surat Al-Kahfi dan surat-surat lainnya. Sampai meninggal. Diikutilah bacaan terus diikuti bacaan sampai meninggal. Di sini Buya Hamka pun bertanya, setelah meninggal itu dia bertanya, mengapa bibi ini mengucapkan dan membaca ayat-ayat itu? Kata anak-anaknya, bibi itu Buya membaca ayat-ayat tadi semenjak gadis dulu. Bukan baru-baru, Pak. Sejak gadis dulu dia baca itu. Terus baca. Rupanya kebiasaan itulah yang membuat bibinya Tuwa Aisyah ini membaca ayat-ayat tadi sampai dia meninggal dunia. Artinya apa? Kita bisa memprediksi, bukan memastikan, tidak, jangan. Saya nanti seperti apa meninggal saya ya. Tengok aja apa kebiasaan kita. Insyaallah, kebiasaan saya ke masjid. Insyaallah Bapak Ibu, Allah akan bimbing cara meninggal kita dengan cara yang baik pula. Bapak yang saya kisahkan tadi, 10 tahun sebelum meninggal, itu tak pernah lepas dari masjid, Pak. Dulunya juga orang yang bukan orang masjid. Karena orang dinas, pekerjaannya itu menyita waktu. Tapi ketika dia akan pensiun, dia pun mulai menyiapkan diri. Dari situlah Allah tengok dia. Tiap hari ke masjid, tak pernah tinggal ke masjid. Sakit pun datang ke masjid. Jauh pun rumah datang ke masjid. Tapi ternyata di situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh tadi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setan itu berusaha menggoda kita sampai roh ini benar-benar tercabut. Jadi kalau kita mendapati atau mendengar cerita ada orang yang ditalkinkan, lalu tiba-tiba dia mengatakan tidak, jangan dikatakan itu perkara yang buruk. Dan sampai pula dikatakan nanti, memang parah Pak, memang parah ibu tu. Pas talkin sama ustazah tu, diindahkannya kecil ustazah tu. Ngeri. Cerita pula dia katanya, ya memang ngeri lah ibu tu dulu. Pokoknya kami jumpa kami begini. Cerita pula ke yang lain, tu memang ngeri tu. Akhirnya ngeri aja yang diceritakannya. Tidak. Inilah yang saya ubah Bapak Ibu. Selama ini mungkin itu jadi pandangan sebagian orang.
Kecuali yang aneh-aneh dia sebutnya, Pak. Itu ya. Ni kejadiannya di Pekanbaru juga, di daerah Kubang. Ketika akan meninggal, sesuai kebiasaan tadi ya. Ketika akan meninggal, kalau kepalanya 3, ekornya 6, keluarkanlah bala ampek tu tadi. Rupanya orang yang pandai domino tu, Pak. Main domino aja pagi dah duduk dia lapau tu. Orang pandai domino tu, Pak. Bapak main berempat biasanya kan, 7 kartunya. 7 kali 4 28 mati. Jadi kalau sisa kartu tu 4, ini 4. Orang yang pandai itu bisa baca tu, Pak. Betul nak, Bu? Kalau ibu-ibu nak tahu. Bisa baca tu. Kau pasti kau kartunya. Jadi ada orang yang main itu 7 kartunya bisa enggak keluar. Ditutup terus sama kawan nih. Kau Ustaz tahu pula, Ustaz. Begitulah orang kalau sudah pandai itu, mahir itu, beritahu dia. Akhirnya karena itu terus suguhan makanan tiap hari, maka tak lepas dia. Itu aja pikirnya. Maka ketika akan meninggal, berlakulah. Diminta diturunkan kartu yang tersisa tadi. Dia tak nengok lagi. Saat itu keadaannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Karena sakarat itu maknanya adalah di antara makna sakarat kepayahan. Kita tengok dalilnya di Al-Quran. Karena perkara gaib ini kalau tidak dikuatkan dengan dalil, jap kena buli nanti. Dalil Quran surat Al-Hijr ayat 15. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Tentulah mereka berkata sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Jadi sakarat itu di antara maknanya adalah dikaburkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir, seperti orang yang terkena sihir. Ayat yang lain surat Al-Hijr 72. La amruka innahum la fi saqaratihim ya'mahun. Allah berfirman, demi umurmu Nabi Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Jadi sakarat itu dimaknai dengan mabuk. Mabuk itu sadar atau tak sadar? Enggak sadar. Ya, orang mabuk tu enggak sadar, Pak. Maka digambarkan sakarat seperti orang yang mabuk. Sakarat seperti orang terombang-ambing. Sakarat seperti orang kepayahan. Contoh, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Sukara dari kata sakara. Sakarat, sekarat bahasa kitanya. Wa antum wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat orang-orang seperti orang yang mabuk, akan tetapi mereka bukanlah mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah yang keras. Ini ayat ini tentang kiamat. Ketika hari kiamat nanti, keadaan itu payah. Orang terombang-ambing, orang seperti orang yang mabuk tak sadarkan diri, saking dahsyatnya ketika kiamat terjadi. Banyak ayat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang-orang yang akan meninggal. Tetapi dari kata sakarat itu juga diambil dari kata sakaro, sukar, manis, sukari. Masa Bapak Ibu beli kurma sukari, dari kata sakaro artinya manis. Sukar. Jadi bahasa Inggris sugar. Karena K itu oleh orang Arab sebagiannya seperti di beberapa tempat itu jadi G. Sukar. Kalau di Mesir lain. Nah, orang yang sukar mendapatkan kemanisan, manis, maka ketika akan meninggal dia merasakan manisnya menghadapi sakratul maut. Mudah itu maksudnya. Mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ini yang akan diperoleh oleh orang-orang yang akan beriman. Maka kita tak ada jalan lain kecuali kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Kalau kita mendapati ada orang yang kesulitan, apa usaha kita? Ini orang sudah detik-detik rohnya akan dicabut. Nampak kita kesusahan dia. Apa cara kita?
Ada satu riwayat dari Aisyah, an Aisyata annaha qalat, berkata, raaitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, wa huwa bil mauti, yaitu menjelang kematiannya. Jadi Rasul ketika akan meninggal, Aisyah ada di situ. Wa indahu qadahun fihi ma'un, di sisi Rasul itu ada ember bejana yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi, kemudian Rasul memasukkan tangannya ke ember yang berisi air tadi. Summa yamsahu wajhahu bil ma', lalu kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Summa yaqul, lalu beliau berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, bantulah hamba untuk menghadapi proses ini. Makanya orang-orang dulu ada yang tanya ke saya, ada tempat kami itu Ustaz, ketika akan menang diwudukkan oleh keluarganya. Boleh enggak Ustaz? Diwudukkan. Kalau saya belum mendapatkan dalil tentang diwudukkan Bapak Ibu. Tapi yang kita temukan dalilnya, Nabi mengusapkan air yang basah ke mukanya. Maka kalau orang itu tak sanggup menggerakkan tangannya, tentu kita yang membasahkan muka orang itu. Yang pertama, kenapa itu kita lakukan? Ikut sunnah. Karena Nabi lakukan dulu tangan dia. Nah, Aisyah ada di situ. Yang kedua, secara kesehatan, kalau orang yang sedang tak sadarkan diri, atau mungkin setengah-setengah sadarnya, seperti orang ngantuk setengah-setengah sadarnya, kita usapkan air ke mukanya menjadi segar kembali. Itu di sisi medisnya. Tak taruhlah enggak ada sisi medis ini. Kita kan sisi medis bisa saja berbeda-beda pendapat. Tapi ini Nabi lakukan dulu. Ketika beliau akan meninggal, maka Nabi masukkan tangannya ke dalam ember, lalu kemudian diusapkan ke wajahnya. Dia pun minta tolong kepada Allah agar dimudahkan. Ada riwayat lain Bapak Ibu. Ketika itu anak Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Rasulullah. Lalu kemudian Rasul menengok di kantongnya anaknya ini ada siwak. Dia minta siwak itu. Kemudian diperbaikilah ujung siwak ini. Lalu Rasul pun bersiwak. Bersiwak Rasul ini. Kata Aisyah, aku tak pernah menengok Rasulullah bersiwak sebagus bersiwaknya hari ini. Dan itulah siwaknya terakhir. Maka para ulama pun mengambil kesimpulan dari sini, kalau ada orang yang mendapati kesulitan dalam proses sakaratul maut, maka salah satu yang kita lakukan adalah disiwakkan orang ini. Sebentar, saya bacakan dulu dalilnya. Judulnya dalam buku ini, Amalan agar mudah sakaratul maut. Itu dia judulnya. 145. Membaca surah Al-Baqarah, dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan saya, kata Aisyah, Rasul ini bersandar ke dadaku. Wa ma'a Abdurrahman siwakun, di tangan Abdurrahman ini ada siwak ratbun yastannu bihi, yang basah, dengannya dia bersiwak, ngambil sunnah. Fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu, kemudian mata Rasul tertuju menengok siwak Abdurrahman ini. Fa akhadtu siwaka faqabaltuhu, aku ambil siwak itu lalu aku lembutkan ujung-ujungnya. Summa dafa'tuhu ila Nabi, lalu aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bihi, lalu beliau bersiwak dengan itu. Fama ra'aitu, dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu, bersiwak dengan siwak yang baik sekali. Fama ada an faragha Rasulullah rafa'a yadahu, setelah dia bersiwak dengan siwak yang bagus, kemudian Rasul mengangkatkan tangannya seraya berkata, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la salasan. Beliau ucapkan tempat yang tinggi,
tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Summa qada, lalu kemudian beliau pun meninggalkan kehidupan dunia ini. Ini kata para ulama, Bapak Ibu, itu salah satu usaha kita jika mendapati ada orang-orang yang kesulitan. Ya, sebenarnya dalam buku ini ada 10 amalannya. Yang disampaikan 2. Nanti kita cicil lah sedikit, besok sampai sedikit lagi. Maka kalau Bapak Ibu catat, insya-Allah akan mudah diingat. Tadi air yang diusapkan ke wajah. Ini usaha. Yang boleh berusaha Ustaz. Ada dulu tapi tetap juga payah Ustaz. Namanya usaha, Pak. Awak bekerja di dunia aku, buka kedai usaha je. Hasil nak tahu kita. Usaha yang kita bisa lakukan. Nah, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu, ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada saya lanjut lagi. Materi ini panjang nih. Bertahap-tahap. Enggak ada, alhamdulillah, paham semua. Oke, baik. Lalu orang-orang yang tidak beriman, nah kita bahas sedikit untuk sambungan berikutnya. Orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang melakukan dosa, tidak bertaubat sebelum itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun perlakukan orang tersebut dengan susah. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang yang susah tersebut. Allah berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru." Wahai Muhammad, jika engkau melihat orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat. Datang malaikat rahmat kepada orang beriman, datang malaikat azab kepada orang tak beriman. Maka malaikat azab ini yadribuna wujuhahum wa adbarahum, menampar-nampar muka dan punggung mereka. Wazuku azabal hariq, rasakanlah oleh engkau azabku yang pedih, azabku yang menyala-nyala. Ini yang dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, ketika ada orang-orang yang beriman akan meninggal mendapati kesulitan, itu sama seperti menggugurkan kesalahannya. Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa innahu hamimun laha yakhnuquhu al-mautu falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma biha qala la tab'asi hala hamimika fa inna dzalika min hasanatihi. Aisyah menjenguk iparnya yang sedang sakit, sementara di sampingnya ada saudara iparnya yang sedang meregang nyawa. Yaitu menjenguk iparnya sedang meregang nyawa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang terjadi dengannya, beliau bersabda kepadanya, "Janganlah bersedih wahai Aisyah atas saudara iparmu ini, karena itu bagian dari amal baiknya." Rupanya Bapak Ibu, orang beriman ketika mendapati kesulitan tadi, termasuk amal baik bagi dia. Artinya hasanat mendapat min hasanatihi, yang akan menolong dia juga. Inilah rahmatnya Islam. Orang Islam itu kata Nabi, "Inna amrahu kullahu lal khair." Sesungguhnya seluruh perkara yang berlaku terhadap orang beriman baik. Inna amrahu kullahu lal khair. In asabahu darra, jika ditimpa kesulitan sepanjang hidupnya sampai detik meninggal, fakana khairul lahu, itu baik baginya. Wa in asabahu sarra, jika mendapatkan nikmat kemudahan, fakana khairul lahu, maka itu pun baik untuknya. Inilah ajaran yang luar biasa indah sekali di dalam agama kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia. Untuk tema berikutnya kita akan jelaskan amalan-amalan sunnah setelah menguburkan jenazah. Amalan sunnah itu dalam buku saya ini saya tulis lebih kurang ada 14. Dan sampai setelah menguburkan jenazah langsung pulang. Amalan-amalan sunnah ini berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis-hadis yang kita ambil dari kitab-kitab para ulama. Salah satunya yang sering Bapak Ibu lakukan adalah, atau di kampung-kampung kita,
setelah jenazah itu dimakamkan, diambillah ceret yang berisi air, disiramkan di situ. Boleh enggak, Pak? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ada dalilnya, Bu. Apa dalilnya, Ustaz? Tunggu berikutnya. Yang nak dapat nanti. 1 tanggal awal bulan. Awal bulan Mei. InsyaAllah. Kalau saya masih hidup. Karena materi kita ini panjang, Bapak Ibu. Mudah-mudahan selesai. Kalau materi enggak selesai, Ustaz yang selesai. Kalau enggak Ustaz yang selesai, jamaahnya yang selesai. 3 itu aja. Kalau enggak bukunya yang selesai, Ustaz yang selesai. Atau jamaah yang selesai. InsyaAllah kita jelaskan nanti. Saya menjelaskannya Bapak Ibu berdasarkan dalil. Kalau ada Al-Quran kita ambil Al-Quran, kalau ada hadis kita ambil hadis, kemudian kita kuatkan dengan pendapat para ulama. Maka oleh karena itu kita buatkan silabus. Supaya ketika orang bertanya, kita bisa langsung berjawaban. Ini jawabannya. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan pemahaman yang benar dan kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.